إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid. Kita sampai kepada bab qala al-muallif berkata babun minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk bagian daripada iman kepada Allah adalah as-sabru, sabar di atas takdir Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Zakarallah ta'ala as-sabra fi tis'ina mawdi'an min kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sabar di dalam Al-Quran pada 90 ayat, 90 tempat. Ini menunjukkan bahwasanya sabar memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sabar. Adapun di dalam hadis yang sahih, di antaranya riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru diya'un. Sabar itu merupakan dia, cahaya. Kemudian dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ma'a'ta ahadun ata'an khairan awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian, sebuah anugerah yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya daripada anugerah berupa sabar. Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, wajadna khaira 'aishina bis sabri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Umar radhiyallahu an, kami mendapati kebaikan di dalam kehidupan kami adalah dengan kesabaran. Jadi sabar merupakan sumber kebaikan di dalam kehidupan. Dan Ali radhiyallahu an berkata, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Thumma rafa'a sawtahu faqala ala innahu la imana liman la sabara lahu. Ali radhiyallahu an berkata,
sesungguhnya sabar itu bagian daripada iman. Seperti kedudukan, jadi kedudukan sabar pada iman seseorang seperti kedudukan ar-ra'su minal jasad, seperti kedudukan kepala terhadap tubuh. Jadi sabar itu adalah kepalanya, iman adalah tubuhnya. Tsumma rafa'a sautah, kemudian dia meninggikan suaranya dengan mengatakan, ala innahu la imana liman la sabaralah. Tidak ada iman baginya bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu muallif rahimahullah membawakan judul minal iman, termasuk bagian daripada iman, al-imanu billah, iman kepada Allah. Sebab ini bagian daripada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, sebagaimana hadis Jibril. Ketika Jibril ditanya, "Ma huwal iman?" Dia mengatakan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Di antaranya adalah beriman kepada takdir. Dan termasuk beriman kepada Allah, al-imanu billah adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar atas takdir-takdir Allah. Yang dimaksud dengan sabar secara bahasa ada al-habsu wa mana'. Al-habsu maknanya adalah menahan. Jadi orang yang sabar adalah orang yang menahan. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa sabar maknanya adalah al-habsu, orang yang dipenjara, orang dipasung, ya, tertahan, maka ini namanya as-sabr. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sabar disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah as-sabru habsun nafsi anil jaza wa habsil lisan anit tashakki wat tasakhuti wal jawarih an lutmil khudud wa syakkil juyub wa nahwihima. Sabar yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah menahan jiwa daripada al-jaza, kegoncangan jiwa, berkeluh kesah, ditahan. Dan menahan lisan daripada mengeluh, mengadu, dan marah. Ungkapan-ungkapan marah. Wal jawari, dan tubuhnya, menahan tubuhnya dari menyobek, memukul pipi dan menyobek baju atau kantong baju. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah dulu. Apabila dia marah, mengungkapkan ketidaksenangan terhadap musibah yang ditimpanya, dia pukul pipinya. Ya, atau bahkan dia sobek baju-bajunya. Nah, ini menunjukkan kemarahan dia kepada takdir Allah. Dan orang yang bersabar menahan itu semua. Ya, jadi sabar ini pahit, tidak enak, tapi dia menahannya. Ini adalah makna as-sabr. Dan para ulama membagi sabar itu menjadi tiga macam.
Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi seorang sabar di dalam ibadah, dia sabar di dalam menjalankan perintah Allah, karena dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban membutuhkan kesabaran. Dia menuntut ilmu, butuh sabar. Bangun subuh, dia berjuang dan membutuhkan kesabaran. Demikian juga amalan-amalan yang lain membutuhkan kesabaran. Maka sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ini bagian yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat, ketaatan. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas dakwah tersebut, atas mengajak keluargamu untuk salat. Terkadang sebagian keluarga kita menolaknya, entah itu anak kita, istri kita. Akan tetapi kita disuruh apa? Wastabir 'alaiha, sabar. Ya. Maka sabar di dalam ketaatan, di dalam dakwah, dalam mengajak orang, dibutuhkan kesabaran. Ya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Fasbir, maka sabarlah terhadap hukum-hukum Rabbmu. Nah, terkadang hukuman halal dan haram ini perintah tidak mengenakan hati. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran. Maka sabar di dalam ketaatan. Dan banyak ayat-ayat lain yang berkaitan dengan perintah sabar di dalam ketaatan. Adapun bagian yang kedua,